Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dengan NIM 1993411 kelas Manajemen SDM Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Manajemen SDM Internasional dan contoh studi kasusnya perusahaan naik. Adapun definisi MSDM internasional, menurut Dowling, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Adapun bidang MSDM internasional dikarakteristikkan oleh 3 pendekatan. Yang pertama, MSDM internasional menekankan manajemen lintas budaya atau cross cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, ada dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur MSDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Dan yang terakhir, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek MSDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Adapun perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional, kompleksitas operasi di negara-negara berbeda dan dalam mempekerjakan karyawan yang berbeda merupakan variabel kunci yang membedakan MSDM domestik dan MSDM global. Dowling tahun 1998 berpendapat bahwa kompleksitas MSDM global dapat dihubungkan dengan 6 faktor. Yang pertama, lebih banyak aktivitas SDM, yang mana untuk beroperasi di suatu lingkungan, Departemen SDM harus memasukkan sejumlah aktivitas yang tidak perlu di lingkungan domestik, seperti perpajakan internasional, relokasi dan orientasi internasional, dan membangun hubungan dengan pemerintahan tuan rumah. Yang kedua, kebutuhan untuk perspektif yang lebih luas. Para manajer SDM global harus mengembangkan bidang-bidang keahlian mereka, meliputi pengetahuan dalam beberapa budaya asing, praktik SDM, dan kerangka hukum, demikian pula dengan isu-isu global, ekonomi dan politik yang akan mempengaruhi keputusan dan praktik-praktik SDM. Para praktisi SDM harus memiliki perspektif yang lebih jauh atau lebih luas untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang efektif di lingkungan internasional. Dan yang ketiga, keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan. Dalam MSDM domestik, keterlibatan Departemen SDM dengan keluarga sangat terbatas. Sedangkan dalam SDM global, Departemen SDM harus banyak terlibat menyediakan dukungan dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan karyawan. Misalnya di beberapa negara, mewajibkan penyertaan surat pernikahan sebelum memberikan visa untuk pasangan yang menjadi karyawan pada sebuah perusahaan multinasional. Yang keempat, pengungkapan risiko. Seringkali kegagalan SDM dan keuangan dalam era internasional yang lebih hebat daripada bisnis domestik, misalnya kegagalan ekspatriat dan rendahnya kinerja dalam penugasan internasional adalah masalah-masalah potensial yang berbiaya sangat tinggi. Aspek lainnya, risiko keamanan. Banyak perusahaan multinasional harus mempertimbangkan risiko politik dalam keamanan penugasan internasional. Yang kelima, ada pengaruh-pengaruh eksternal yang lebih luas. Faktor-faktor eksternal yang utama yang mempengaruhi MSDM global adalah yang pertama ada tipe pemerintahan, keadaan ekonomi, dan praktik-praktik ketenagakerjaan di tiap negara berbeda-beda. Berikutnya, perubahan-perubahan dalam penekanan seperti campuran gugus kerja antara ekspatriat dan karyawan lokal. Pada awal perkembangannya, perusahaan cenderung untuk lebih mengandalkan penggunaan PCNS dalam posisi kunci material, teknikal, dan pemasaran. Ketika aktivitas luar negara meningkat, perusahaan cenderung untuk lebih mengandalkan HCNS dan TCNS.
Jadi penekanan akan berubah dari mengolah proses ekspatriasi ke suatu lokasi atau pelatihan karyawan untuk mengambil alih posisi kunci tersebut. Berikutnya, variabel-variabel yang memodernisasi perbedaan-perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Kompleksitas yang terlibat dalam beroperasi di negara-negara berbeda dan mempekerjakan kategori karyawan yang berbeda kebangsaan adalah suatu variabel kunci yang membedakan MSDM domestik dan MSDM internasional. Daripada perbedaan-perbedaan utama antara aktivitas-aktivitas SDM yang dilaksanakan, banyak perusahaan yang meremehkan kompleksitas yang terlibat dalam operasi-operasi internasional, dan terdapat bukti konsisten yang menyatakan bahwa kegagalan bisnis dalam lingkungan internasional sering dikaitkan dengan lemahnya manajemen SDM. Selain kompleksitas, ada 4 variabel lain yang memodernisasi, entah itu mengurangi atau menonjolkan perbedaan-perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Selain ada 3 variabel yang memodernisasi, entah itu mengurangi atau menonjolkan perbedaan-perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional, ada 3, yaitu yang pertama, lingkungan kebudayaan. Nah, lingkungan kebudayaan sendiri merupakan sebuah karakteristik penting dari budaya merupakan suatu proses yang tidak begitu kentara, sehingga seseorang tidak terlalu sadar akan efeknya terhadap nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku-perilaku. Seseorang biasanya harus berhadapan dengan suatu budaya yang berbeda agar menghargai efek tersebut sepenuhnya, sementara wisatawan dapat mempersepsikan perbedaan-perbedaan itu sebagai roman yang menyenangkan. Tetapi bagi orang yang diharuskan untuk tinggal dan bekerja di suatu negara baru, perbedaan-perbedaan seperti ini dapat menimbulkan kesulitan. Mereka mengalami guncangan budaya atau culture shock, suatu fenomena yang dialami oleh orang-orang yang pindah melintasi budaya-budaya. Lingkungan baru memerlukan banyak penyesuaian dalam waktu relatif singkat. Guncangan budaya dapat menimbulkan perasaan-perasaan negatif terhadap negara tuan rumah dan orang-orangnya, serta perasaan merindukan kembali negara asalnya. Yang kedua ada tipe industri, yang mana Porter 1986 mengatakan bahwa industri di mana perusahaan multinasional terlibat adalah sangat penting, karena pola-pola persaingan internasional bervariasi secara luas dari satu industri ke industri lainnya. Pada satu sisi kontinum persaingan internasional adalah industri multidomestik, di mana persaingan pada setiap negara tidak tergantung pada persaingan di negara lain. Dan yang terakhir, keyakinan perusahaan multinasional terhadap pasar domestik negara asalnya. Faktor terpenting yang sering diabaikan yang mempengaruhi perilaku perusahaan multinasional dan praktik-praktik SDM adalah tingkat keyakinan perusahaan multinasional tersebut pada pasar domestik negara asalnya. Misalnya ketika kita membaca daftar perusahaan-perusahaan yang amat besar, biasanya diasumsikan bahwa perspektif pasar global akan dominan dalam budaya dan pemikiran perusahaan. Ukuran bukan hanya variabel kunci ketika melihat perusahaan multinasional. Derajat keyakinan perusahaan multinasional pada pasar domestik negara asalnya juga sangat penting. Kenyataannya, untuk beberapa perusahaan, pasar negara asal yang kecil adalah satu dari dorongan utama untuk memasuki pasar internasional atau go internasional. Berikutnya ada masalah-masalah MSDM bagi perusahaan multinasional atau perusahaan global. Di sini ada 3 masalah-masalahnya. Yang pertama yaitu hambatan-hambatan kebudayaan. Yang kedua ada proses-proses manajemen, dan yang ketiga masalah-masalah organisasional. Adapun model-model organisasional internasional
terbagi empat. Empat model organisasional internasional telah didefinisikan oleh Bartlett dan Gosal tahun 1993, yang mana terbagi empat. Yang pertama, federalisasi terdesentralisasikan, di mana tiap unit nasional dikelola sebagai entitas lembaga yang terpisah yang berusaha untuk mengoptimalkan kinerja di dalam lingkungan lokal. Ini adalah korporasi multinasional tradisional. Yang kedua, federasi terkoordinasi, di mana perusahaan pusat mengembangkan sistem-sistem manajemen canggih yang memungkinkan untuk mempertahankan kontrol keseluruhan, meskipun ruang lingkup diberikan pada manajemen lokal untuk mengadopsi praktek-praktek yang mengenali kondisi-kondisi pasar lokal. Yang ketiga, hub atau inti tersentralisasi, di mana fokus adalah pada pasar global, dari mana pasar-pasar lokal. Organisasi-organisasi semacam ini benar-benar global daripada yang multinasional, yang mana merupakan kasusnya ketika mengadopsi sebuah pendekatan terdeferasi. Dan yang keempat, transaksional, di mana korporasi mengembangkan kemampuan strategi multidimensional terhadap persaingan global, tapi juga mengizinkan kewaspadaan lokal pada kebutuhan-kebutuhan pasar. Berikutnya merupakan studi kasus dari manajemen SDM internasional, yaitu perusahaan Nike. Kasus Nike sudah bukan rahasia umum lagi. Berbagai demo terkait dengan ketidakpuasan buruh terhadap manajemen Nike terus bergulir sejak pertengahan 2011 lalu. Berita ini menyebar hampir di seluruh media dan akhirnya membawa-bawa nama pemerintah Indonesia yang dianggap tutup mata tentang kasus ini. Sebuah non-governmental organization (NGO) yang dibentuk tahun 2000, Tim Sweet, ikut turun tangan mengatasi masalah ini. Tim Sweet dibentuk untuk melakukan koalisi internasional antara pekerja Nike demi mempertahankan hak mereka sebagai pekerja, terutama pekerja harus dibayar dengan upah yang sesuai. Kasus Nike di Indonesia sangat terkait dengan masalah manajemen sumber daya manusia. Nike telah melanggar beberapa aturan dalam serikat buruh. Melihat dari kasus yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan kesalahan manajemen Nike adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya keadilan kinerja untuk pekerja. Yang kedua, tidak ada reward apapun yang diterima pekerja setelah menjalankan tugasnya. Yang ketiga, perusahaan tidak memfasilitasi karyawan ketika ingin berorganisasi melalui serikat pekerja. Berikutnya, manajemen tidak menghargai hak-hak pekerja untuk menerima uang lembur, mendapatkan hari libur, dan diperlakukan selayaknya manusia. Yang kelima, manajer cenderung memaksa pekerja untuk memenuhi target produksi tanpa memberikan fasilitas yang memadai. Berikutnya yang keenam, perusahaan tidak memotivasi karyawan bekerja dengan baik, tapi cenderung mengancam. Yang ketujuh, perusahaan tidak pernah mendengar keluhan dan aspirasi pekerja. Berikutnya yang kedelapan, pekerja merasa terancam dan terpaksa bekerja karena takut menerima upah lebih rendah lagi. Yang kesembilan, upah yang diterima pekerja di bawah standar hidup layak, padahal mereka bekerja di atas jam kerja normal. Yang kesepuluh, Nike mempekerjakan banyak anak di bawah umur demi meningkatkan kapasitas produksi dengan harga murah. Yang ke-11, pekerja akan menerima hukuman jika menolak lembur. Yang ke-12 atau yang terakhir, pekerja wanita yang berasal dari Jawa lebih diutamakan karena upahnya lebih rendah. Melihat kasus Nike di Indonesia, ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan 4 pemain besar dalam kasus ini, terutama yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Kontraktor Indonesia tidak dapat bergerak bebas karena terkait oleh Nike Internasional, di mana semua langkah diatur dalam peraturan pemerintah Indonesia. Sedikit saja terjadi kesimpangsiuran, maka yang dipertaruhkanlah nasib pekerja dan keunggulan kompetitif bangsa di mata dunia. Manajemen SDM yang baik diperlukan dalam kasus ini, sehingga semua
stakeholders dapat berintegrasi dengan baik dan berhasil meraih tujuan bersama. Kerjasama yang baik antar pemerintah, NGO, pekerja, dan kontraktor dapat memperkuat posisi pekerja di mata Nike internasional. Nike membutuhkan Indonesia sebagai lahan produksi murah. Indonesia membutuhkan Nike untuk memperluas lapangan pekerjaan, dan pekerja membutuhkan kontraktor atau produsen sebagai tempat bekerja. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi materi dari manajemen SDM internasional dan contoh studi kasusnya perusahaan Nike. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.